Kalian pasti nggak asing sama filter wajah seperti ini, yang biasa ada di TikTok, Instagram, dan yang lainnya. Kalian sadar kan kalau filter seperti ini bisa bedain mana wajah mana bukan? Kalian pasti bertanya-tanya, kok filter bisa ya merubah wajah orang jadi lebih cantik atau lebih ganteng, atau menempelkan stiker wajah seperti yang saya tadi? Nah, sebenarnya ada nih teknologi canggih di belakangnya. Penasaran teknologi apa? Yuk kita bahas. Semua filter tadi bisa terjadi berkat teknologi yang namanya computer vision. Di video saya sebelumnya, saya pernah membahas sedikit tentang computer vision. Singkatnya, computer vision adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk melihat dan memahami gambar atau video. Bidang ilmu computer vision beririsan dengan beberapa bidang ilmu, di antaranya AI, machine learning, deep learning, imaging, pattern recognition, pengolahan sinyal, matematika, dan fisika. Lalu, gimana caranya filter wajah tadi dibuat? Sekompleks apa sih teknologi computer vision yang dipakai? Di dunia computer vision ada yang namanya computer vision task atau tugas computer vision. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Puluhan, bahkan hingga ratusan jika kita hitung juga subtasknya. Lalu, di dunia nyata sendiri, ada berbagai tugas-tugas atau permasalahan-permasalahan yang bersifat visual yang bisa diselesaikan dengan computer vision. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi kompleks, seperti filter-filter yang ada pada aplikasi foto atau video tadi. Lalu, permasalahan kompleks tadi sebetulnya bisa kita pecah menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih sederhana, yang bisa kita selesaikan menggunakan metode computer vision tertentu. Jadi, gampangnya, computer vision task di sini adalah metode sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sederhana. Sederhana di sini artinya bukan gampang bikinnya, tapi permasalahan yang diselesaikan sederhana, hanya satu output atau tujuan saja. Filter yang saya pakai di awal video tadi merupakan salah satu contoh kasus dengan tujuan untuk menempelkan topeng Anonymous ke wajah saya. Filter tersebut saya buat dengan komposisi dua computer vision task, object detection dan facial landmark detection. Apa itu object detection dan facial landmark detection? Akan saya jelaskan dan juga akan saya kasih visualisasinya sampai jadi filter tadi. Namun, sebelum saya mulai, saya akan gambarkan 3 buah bentuk terlebih dahulu untuk mempermudah proses penjelasan computer vision task. Input, proses, output. Input adalah data masuknya seperti apa, proses adalah proses atau analisisnya bagaimana, output adalah pengetahuan, informasi, keputusan, atau kesimpulan yang diinginkan. Nah, sekarang kita bahas apa itu object detection dan facial landmark detection yang merupakan contoh computer vision task di bahasan video ini. Yang pertama ada object detection. Object detection ini mendeteksi keberadaan objek tertentu dengan kelas tertentu. Kelas bisa kita anggap sebagai golongan atau jenis objek tersebut, misalnya kucing, anjing, wajah, buku, dan lain sebagainya. Keberadaan objek direpresentasikan dengan bounding box dan juga kelas dari bounding box tersebut. Bounding box pada dasarnya adalah koordinat yang terdapat berbagai format. Misalnya, yang pertama ada left top right bottom, yang kedua ada left top with height, yang ketiga ada X center, Y center with height, dan lain-lainnya yang bisa merepresentasikan persegi panjang. Titik X0 dan Y0 itu ada di pojok kiri atas gambar. Makin ke kanan bawah gambar, makin besar angkanya. Input object detection adalah satu atau lebih gambar pada umumnya. Gambar pada umumnya bisa terdapat banyak objek yang terdiri dari berbagai macam kelas. Sehingga bisa kita simpulkan, object detection memiliki input berupa gambar pada umumnya dan outputnya adalah bounding box object dan juga kelas objek. Untuk object detection, contoh visualisasinya seperti ini. Gimana? Keren kan? Oke, sekarang kita hilangin dulu kotaknya. Lanjut ke yang kedua, facial landmark detection. Facial landmark detection mendeteksi landmark kunci pada wajah. Maksud landmark di sini adalah penunjuk atau hal yang menonjol dari wajah. Si facial landmark detection ini robust, yang artinya kokoh terhadap berbagai variasi, seperti variasi pose, variasi ekspresi, dan variasi aksesoris wajah. Representasi facial landmark itu berupa titik-titik landmark pada wajah.
ada berbagai macam definisi facial landmark. Di antaranya contohnya, ada 5 titik dan ada 68 titik. Setiap titik ini direpresentasikan dengan koordinat X dan Y. Input facial landmark detection ini harus berupa gambar yang hanya memuat wajah doang. Sehingga facial landmark detection ini biasanya digunakan bersamaan atau setelah dari object detection dengan kelas wajah. Sehingga bisa kita simpulkan, facial landmark detection ini memiliki input berupa gambar yang hanya memiliki wajah doang. Dan outputnya adalah titik-titik landmark pada wajah. Sekarang kita tampilin bounding box dari object detection yang tadi. Lalu, seperti inilah jika ditambahkan dengan facial landmark detection 5 titik atau 68 titik. Nah, kelihatan kan titik-titik yang menggambarkan facial landmark-nya? Selain 2 computer vision task tadi, masih ada banyak lagi computer vision task yang lainnya dan akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Setelah dapat face landmark, kita tinggal cari gambar topeng Anonymous yang mau kita tempelin. Kita tentukan titik-titik referensinya. Lalu, kita tinggal cocokin titik-titik referensi tersebut ke titik-titik facial landmark yang udah kita punya. Dan sebetulnya kita cukup pakai yang 5 titik aja. Dan boom, jadilah filter topeng Anonymous. Kira-kira seperti itulah gambaran filter wajah yang ada di aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalian juga bisa tonton video saya saat live coding filter wajah ini, agar kalian yakin filter wajah ini merupakan hasil dari computer vision, bukan editan video. Oke, sekarang kalian udah ada gambaran kan tentang teknologi di balik filter wajah, seperti di TikTok dan Instagram? Semoga kalian juga sudah paham tentang computer vision task, beserta contoh-contohnya. Sekian video kali ini, silahkan subscribe, like, share, dan kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih.